Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 64 3C31 yang akan mempresentasikan hasil Project Based Learning atau PBL pada mata kuliah penganggaran perusahaan. Adapun topik yang kami angkat adalah analisis metode forecasting budget dan budget penjualan pada rumah produksi DNA Bakery. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Kristiani Stolpu. Pengertian anggaran atau budget. Pengertian anggaran menurut beberapa ahli. Ada 3. Yang pertama menurut Munandar tahun 2010, anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang. Yang kedua, menurut Nafarin tahun 2011, pengertian anggaran adalah merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa. Yang ketiga, menurut Gunawan Adi Saputra dan Marwan Asri, yang menyatakan bahwa budget merupakan kata benda, yakni hasil yang diperoleh setelah menyelesaikan tugas perencanaan. Dari ketiga definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian anggaran adalah perencanaan pembiayaan untuk seluruh kegiatan suatu organisasi atau perusahaan dalam suatu urutan periode tertentu. Pengertian forecasting budget. Pengertian forecasting budget menurut Munandar tahun 2013, forecasting budget itu adalah budget yang berisikan taksiran atau forecast tentang kegiatan-kegiatan perusahaan dalam jangka waktu periode tertentu yang akan datang, serta berisi taksiran forecast tentang keadaan atau posisi finansial perusahaan pada suatu saat yang akan datang. Maka dapat disimpulkan bahwa forecasting budget atau anggaran penaksiran adalah anggaran yang berisi seluruh taksiran baik mengenai kegiatan-kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang akan datang maupun taksiran mengenai keadaan keuangan perusahaan pada waktu yang akan datang. Dari pengertian di atas dapat terlihat bahwa forecasting budget itu terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama, anggaran budget atau anggaran operasional. Anggaran yang berisikan taksiran mengenai kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu pada waktu yang akan datang. Yang kedua, financial budget atau anggaran keuangan. Anggaran yang berisi taksiran mengenai keadaan keuangan perusahaan pada waktu tertentu yang akan datang. Pengertian budget menurut beberapa ahli. Menurut M. Nafarin tahun 2007, budget penjualan atau anggaran penjualan merupakan rencana tertulis yang dinyatakan dalam angka dari produk yang akan dijual perusahaan pada periode tertentu. Yang kedua, menurut Darsono dan Ari Purwanti tahun 2008, anggaran penjualan merupakan rencana pendapatan atau revenue perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun atau lebih. Sementara menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu tahun 2007, anggaran penjualan merupakan budget yang direncanakan secara lebih terperinci penjualan perusahaan selama periode yang akan datang yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis atau kualitas barang yang akan dijual, jumlah atau kuantitas, harga barang, waktu penjualan, serta tempat atau daerah penjualannya. Nah, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa budget penjualan atau anggaran penjualan merupakan perencanaan atau taksiran anggaran yang meliputi detail produk yang akan dijual oleh perusahaan dalam suatu kurun waktu
Secara sistematis, metode penaksiran atau forecasting budget dapat dikelompokkan menjadi yang pertama bersifat kualitatif. Merupakan metode penaksiran berdasarkan pendapat seseorang. Adapun beberapa cara penaksiran yang bersifat kualitatif, ini diantaranya ada 4. Yang pertama, pendapat dari konsumen. Yang kedua, pendapat dari bagian pemasaran. Yang ketiga, pendapat dari para ahli. Dan yang terakhir, pendapat dari pemimpin bagian pemasaran. Yang kedua itu bersifat kuantitatif. Metode penaksiran berdasarkan perhitungan statistik yang meliputi yang pertama itu analisa tren. Seperti metode penaksiran berdasarkan perhitungan melalui data historis perusahaan dari waktu ke waktu, yang terdiri dari pertama adalah metode tren setengah rata-rata atau yang disebut semi average method, yang kedua metode tren moment atau yang disebut moment method, yang ketiga ada metode trend least square atau juga least square method, yang keempat ada metode tren bebas atau free hand method, yang terakhir metode quadratic atau parabotic method. Yang kedua itu ada analisa korelasi. Ini metode penaksiran yang mencari hubungan data historis dengan variabel lain. Itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu metode regresi tunggal, yang kedua metode regresi berganda atau multiple regression. Nah, yang ketiga analisis khusus. Metode penaksiran yang diterapkan pada berbagai analisa khusus seperti analisa industri atau market share, yang kedua analisa jenis barang, nah yang terakhir analisa pengguna akhir. Saya Siti Emma Putri dengan NIM 6424056 akan membahas standar kesalahan forecasting atau SKF. Standar kesalahan forecasting adalah ukuran statika yang digunakan untuk mengukur seberapa besar penyimpanan antara nilai ramalan dengan nilai yang benar dalam periode tertentu. SKF membantu menilai keandalan metode forecasting dan membandingkan metode forecasting yang berbeda. Dengan studi kasus gambaran umum perusahaan, Rumah Produksi DNA Bakery merupakan satu usaha yang bergerak di bidang pangan dengan produk andalannya yaitu roti, dengan merek Roti DNA. Usaha ini merupakan pabrik pertama yang memproduksi roti di daerah Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. DNA Bakery dibangun oleh Bapak Sukarmawan pada tahun 2014. Produk yang diproduksi oleh DNA Bakery dipasarkan ke beberapa daerah, yaitu Tamban, Mekarsari, Tamunganin, Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, Rantau, dan beberapa daerah lainnya. Metode penelitian. Jenis metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif deskriptif. Penelitian ini secara khusus menganalisis metode forecasting kuantitatif berbasis tren, menggunakan 2 pendekatan yaitu metode moment dan metode kuadrat terkecil. Keduanya dihitung untuk memproyeksikan forecasting budget pada DNA Bakery, didasarkan pada data penjualan dan harga produk yang terjual selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan metode forecasting yang lebih akurat dalam memprediksi nilai penjualan atau anggaran di masa depan, terutama untuk tahun 2024 dan tahun 2025. A. Menentukan metode kuadrat terkecil dengan rumus, yaitu A sama dengan sigma Y per N, B sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat. Persamaan yang digunakan yaitu Y sama dengan A plus BX. B. Menentukan metode momen dengan rumus, yaitu sigma Y sama dengan A dikali N plus B sigma X. Sigma XY sama dengan A sigma
X plus B sigma X kuadrat. Persamaan yang digunakan yaitu A plus BX. Analisis penerapan metode peramalan pada DNA Becquerel. Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua metode forecasting, yaitu metode akurat terkecil dan metode moment. Metode forecasting ini didasarkan pada data historis, yaitu menggunakan data penjualan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Dana Becquerel ini ingin membuat ramalan penjualan untuk tahun 2024 dan 2025. Adapun data penjualan aktual selama 5 tahun terakhir sebagai berikut. Dan berikut adalah tabel data penjualan dan harga jual DNA Becquerel dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Berdasarkan data di atas, buatlah ramalan penjualan tahun 2024 dan tahun 2025 dengan menggunakan metode kuadrat terkecil dan metode moment, di mana pada metode kuadrat terkecil, X adalah variabel waktu dengan menggunakan simbol min 2 dan seterusnya. Dan pada metode moment X adalah variabel waktu dengan menggunakan angka 0 dan seterusnya. Hitunglah nilai A dan B serta gunakan persamaan Y sama dengan A plus BX untuk meramalkan penjualan. Kenalkan, nama saya Risa Septiani. Melalui penjelasan studi kasus sebelumnya, untuk peramalan penjualan atau forecasting budget pada tahun 2024 dan 2025 menggunakan dua metode, yaitu kuadrat terkecil dan metode moment. Untuk metode kuadrat terkecil, X yang digunakan yaitu dimulai dengan minus 2, sementara untuk metode moment, X atau variabel waktu yang digunakan dimulai dari 0 dan seterusnya. Untuk mencari forecast penjualannya, kita harus menghitung dulu nilai A dan B, serta menggunakan persamaan Y sama dengan A plus BX. Kemudian yang pertama ini metode kuadrat terkecil atau least square method. Perhitungan forecast penjualannya itu ada 4Y, yaitu yang pertama penjualan keseluruhan dengan sigma Y 117.200. Kemudian dengan Y roti beberapa rasa itu menghasilkan sigma Y 86.400. Sementara pada roti dua rasa itu menghasilkan sigma Y 16.000, dan yang terakhir pada roti tiga rasa itu menghasilkan sigma Y 14.800. Untuk sigma X yaitu pada penjualan keseluruhan menghasilkan minus 27.200, sementara sigma XY pada roti beberapa rasa menghasilkan minus 32.400, dan pada roti dua rasa itu sigma XY-nya 2.500. Yang terakhir pada roti tiga rasa sigma XY-nya itu menghasilkan 2.700. Untuk perhitungan forecasting budgetnya, yang pertama itu yang seluruh roti, mencari A-nya itu menggunakan rumus sigma Y dibagi N. N itu merupakan banyaknya tahun data yang akan digunakan untuk forecast penjualan. Tahun yang digunakan pada DNA Becquerel ini 2019 sampai dengan 2023, yaitu dengan rentang 5 tahun. Pada seluruh roti, sigma Y itu totalnya 117.200 dibagi 5 menghasilkan 23.440. Sementara pada B itu menggunakan rumus sigma XY dibagi sigma X kuadrat, yaitu minus 27.200 dibagi 10, hasilnya itu minus 2.720. Untuk forecasting budget tahun 2024 menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX. Untuk A pada seluruh roti sendiri 23.440 plus minus 2.720 dikalikan 3. Hasilnya itu 15.280 pieces
untuk peramalan penjualan pada tahun 2024. Sementara pada tahun 2025 ini pada seluruh roti diperkirakan penjualan itu akan sebanyak 12.560 pieces. Sementara pada roti varian lainnya pun perhitungannya juga sama. Kemudian selanjutnya untuk penyusunan forecast budget dengan metode moment atau moment method. Berikut tabel perhitungan forecast penjualan dengan metode moment. Untuk X-nya itu atau variabel waktunya dimulai dari 0. Sigma Y-nya itu sama aja dengan sebelumnya, sementara sigma XY-nya itu berubah. Sigma XY untuk penjualan keseluruhan yaitu sebanyak 7.200, sementara sigma XY pada roti beberapa rasa itu menghasilkan 140.400, sigma XY pada roti dua rasa 34.500, dan yang terakhir sigma XY pada roti tiga rasa yaitu sebanyak 32.300. Melalui tabel yang tadi itu kita diharuskan untuk mencari nilai A dan B. Pada metode moment untuk mencari nilai A dan B itu terdapat dua persamaan. Yang pertama itu sigma Y sama dengan A dikali N plus B sigma X. Untuk persamaan yang kedua itu sigma XY sama dengan A sigma X plus B sigma X kuadrat. Dari masing-masing persamaan tersebut diperkecil untuk menghasilkan nilai B. Di sini hasilnya pada seluruh roti itu 2.720 sama dengan minus B. B sama dengan minus 2.720. Kemudian hasil B tersebut disubstitusikan kepada satu persamaan untuk menghasilkan nilai A yaitu 28.880. Untuk perhitungan forecastnya sama dengan metode kuadrat terkecil yaitu Y sama dengan A plus BX. Di sini pada tahun 2024 diramalkan untuk varian seluruh roti ini akan terjual sebanyak 15.280 pieces, sementara pada tahun 2025 diperkirakan akan terjual sebanyak 12.560 pieces. Untuk varian lain pun perhitungannya juga sama. Selanjutnya, setelah menghitung forecasting, kita diwajibkan untuk menghitung standar kesalahan forecasting atau SKF untuk menentukan metode mana yang lebih efektif dan tepat. Perhitungan dilakukan melalui perbandingan hasil forecast antara dua metode yang digunakan, yaitu kuadrat terkecil dan metode moment. Setelah dilakukan perhitungan, perusahaan dapat memilih teknik forecast yang memiliki nilai kesalahan paling terkecil. Nilai SKF yang paling terkecil menunjukkan bahwa metode yang digunakan memiliki nilai kesalahan terkecil dan mendekati realisasi yang terjadi dalam perusahaan. Untuk perhitungan SKF-nya sendiri pada DNA Bakery sebagai berikut. Pada tabel yang pertama ini menggunakan metode kuadrat terkecil. Untuk rumus SKF-nya sendiri merupakan akar kuadrat sigma X minus Y kuadrat dibagi N. Untuk mencari forecast penjualan pada tahun sebelumnya menggunakan rumus metode kuadrat terkecil seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Kemudian setelah dimasukkan angkanya ini menghasilkan nilai SKF sebanyak 1.420. Sementara pada metode moment untuk penghitungannya rumusnya juga sama, hasilnya pun sama 1.420. Perkenalkan, nama saya Safir Nurhaliza dengan nomor NIM 64240021. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang proses penyusunan budget penjualan DNA Bakery. Yang pertama itu ada data forecast budget tahun 2024 dan 2025. Berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya dengan menggunakan dua metode, yaitu metode kuadrat terkecil dan metode moment, maka peramalan data penjualan seluruh roti DNA Bakery pada tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat melalui tabel berikut. Di sini kami lampirkan pada tabel nomor 6, forecast budget DNA Bakery.
Oke, melalui tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peramalan penjualan pada tahun 2024 dan 2025 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Data tersebut dapat digunakan sebagai perkiraan penjualan oleh perusahaan agar dapat menyiapkan anggaran yang sesuai. Selanjutnya itu, ada data perbandingan nilai SKF. Di sini terlampir tabel nomor 7, perbandingan SKF penjualan DNA Bakery. Berdasarkan hasil SKF pada kedua metode yang digunakan, yaitu metode kuadrat terkecil dan metode momen, dapat dilihat bahwa kedua metode tersebut memiliki hasil SKF yang sama. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan dapat menggunakan kedua metode tersebut untuk melakukan forecasting penjualan selanjutnya. Namun, melalui perhitungannya, metode kuadrat terkecil lebih baik digunakan karena perhitungannya lebih mudah dibandingkan dengan metode momen. Selanjutnya itu yang C, ada perhitungan budget penjualan. Berdasarkan perhitungan forecasting penjualan sebelumnya, dapat dilihat bahwa forecasting penjualan pada tahun 2024 dan 2025 memiliki hasil yang sama antara kedua metode yang dipakai, yaitu memiliki hasil 15.280 pieces pada tahun 2024 dan 12.560 pieces pada tahun 2025. Hasil tersebut merupakan forecasting penjualan dari keseluruhan roti, sehingga perhitungan anggaran penjualan dapat digunakan melalui perhitungan keseluruhan dari forecasting setiap varian roti di tahun 2024 dan 2025, yaitu dapat dilihat melalui tabel berikut. Berikut kami lampirkan tabel nomor 8 budget penjualan DNA Bakery tahun 2024 dan 2025. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis forecasting budget pada DNA Bakery untuk tahun 2024 dan 2025 menggunakan dua metode kuantitatif, yaitu metode kuadrat terkecil dan metode momen, dapat disimpulkan bahwa yang satu, pertama, forecasting budget secara keseluruhan menunjukkan tren penurunan pada tahun 2024 dan 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 2. Kedua metode forecasting menghasilkan nilai standar kesalahan forecasting yang sama, yang menunjukkan tingkat keakuratan prediksi yang serupa. 3. Metode kuadrat terkecil lebih direkomendasikan karena memiliki proses perhitungan yang lebih sederhana dan mudah diterapkan. Yang keempat, berdasarkan hasil forecasting budget penjualan yang ditetapkan untuk tahun 2024 sebesar 53.700.000 dan untuk tahun 2025 sebesar 53.600.000. 5. Peramalan per varian menunjukkan bahwa penjualan roti dengan beberapa rasa mengalami penurunan di tahun 2024 dan 2025. Penjualan roti 2 rasa dan 3 rasa mengalami kenaikan pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024. Selanjutnya, saran. 1. Evaluasi strategi pemasaran dan produk perlu dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi tren penurunan penjualan, khususnya pada varian roti dengan beberapa rasa. 2. DNA Bakery disarankan untuk fokus pada pengembangan dan promosi produk roti 2 rasa dan 3 rasa karena menunjukkan potensi peningkatan penjualan di masa mendatang. 3. Meskipun hasil standar kesalahan serupa, disarankan untuk menggunakan metode kuadrat terkecil dalam forecasting selanjutnya karena prosesnya yang lebih sederhana dan efisien. 4. Pentingnya bagi manajemen untuk menggunakan hasil forecasting sebagai dasar dalam penyusunan strategi anggaran penjualan guna mengoptimalkan pendapatan dan efisiensi biaya. 5. Disarankan untuk terus memperbarui data penjualan secara berkala dan melakukan peramalan ulang secara lebih periodik agar hasil diprediksi lebih akurat dan relevan dengan kondisi pasar terkini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.